Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa summa qala Rasulullah la yantahiyanna aqwamu an wad'ihim al-jum'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Hendaklah kaum itu berhenti meninggalkan salat Jumat atau Allah akan keraskan hati mereka dan kemudian menjadilah mereka orang-orang yang lalai. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Orang-orang tua saya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, alhamdulillah dengan izin Allah ini kita bertemu pada kali kedua pengajian Arafah ya. Dan insyaallah mudah-mudahan pertemuan ini bisa menambah ilmu, bisa melembutkan hati kita, dan insya Allah tentu melahirkan keberkahan dalam semua amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ingin saya sampaikan terkait masalah hati kalau hari ini. Saya ingat kemarin kita bicara tentang doa, dan saya sudah menyampaikan bahwa jangan pernah mengkhawatirkan, karena sebab ketika kita meminta kepada Allah, tidak ada alasan Allah menolak doa kita, apapun itu, selama itu kebaikan. Karena Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta samaku, aku akan kabulkan. Apapun itu, mau minta kaya, mau minta sehat, mau minta macam-macam semuanya. Yang tidak punya anak minta anak, yang tidak punya rumah minta rumah, yang tidak punya pekerjaan minta pekerjaan, Allah akan kasih. Astajib lakum. Persoalannya kata-kata ni itu yang kemudian kemarin kita sudah bahas. Pada tingkat pertama kita harus yakin kepada Allah. Nah, pelajaran kita hari ini adalah di mana makom atau di mana bermukimnya yakin itu. Jadi ini nyambung dari yang lalu. Ya. Keyakinan itu bukan wilayah berpikir. Kenapa Mas Syitoh mau masuk ke dalam air panas? Dia yakin sama Allah. Walaupun akalnya mengetahui bahwa air panas itu pasti membunuhnya. Dan ternyata memang benar bahwa dia terbunuh dengan air panas itu. Tapi apa yang membuatkan hilang rasa takutnya? Kalau penjudi, jika dia bermain di meja judi, saat taruhan semakin diperbesar dan dia memberikan apa yang menjadi taruhan, itu lebih kepada harapnya yang tidak jelas. Jadi dia berharap, tapi tidak jelas, maka disebut judi. Belum tentu dia menang di situ. Tapi apa yang mendorong dia untuk memajukan taruhannya ke meja itu? Jawabannya adalah harapannya. Walaupun ini harapan yang salah. Beda dengan yakin. Kalau bicara yakin, dia bukan harap lagi. Dia sudah kepastian bahwa tidak mungkin dipungkiri kalau ini kulakukan. Itu namanya yakin. Meyakini Allah sebagai Tuhan, maka itu artinya Allah tidak akan menyalahi janjinya kepadaku kalau dia sudah berjanji. Dan carilah apa saja janji Allah dalam hidup kita. Kalau dia bilang akulah yang menyembuhkan misalnya, maka jangan pernah cari penyembuh selain Allah. Cari saja obatmu, karena sembuh itu urusan Allah. Maka berobatlah dengan meyakini Allah menyembuhkanmu. Bisa ini mungkin agak payah memahaminya ini. Jadi begini. Ibu pergi ke orang tua, buatlah ini tuan Syekh. Kenapa ibu harus datang ke tuan Syekh? Mau minta obat ini? Ibu mau minta sembuh atau mau minta obat sama dia? Nah itu dia, ini dia.
Minta sembuh tidak boleh ke Tuhan saya, karena itu urusan Allah. Minta obat sama dia yang boleh. Kalau minta obat sama dia, tidak ada halangan sebenarnya minta obat kepada yang lain. Bisa paham ini kan? Tidak ada halangan. Ketika ibu datang dengan semangat minta sembuh, maka ibu salah kepada Allah. Ini mungkin agak repot saya nyampaikan ini kalau salah memahaminya ini kan. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena huwa yashfi, karena Allah saja yang menyembuhkan, bukan manusia. Tidak bisa minta sembuh kepada manusia karena bukan urusan manusia menyembuhkan. Tapi Pak Ustadz, kalau berobat sama dia sembuh, hati-hati. Kemarin saya ditanya oleh seseorang tentang orang yang dia bisa kemasukan jin dan dia menyembuhkan orang dari cara itu, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali kebaikan. Dia memberi nasihat, dia menyampaikan petua bahwa kau harus rajin sholat, rajin ke masjid, rajin baca Quran. Tapi ini orangnya sedang kesurupan nih. Jadi ditanya sama saya, apakah boleh minta obat sama orang seperti itu, Ustaz? Saya jawab begini, coba tanyakan sama dia, apakah dia itu jin atau nenek moyang dari orang yang sedang sakit ini? Tanyakan sama dia, apakah dia itu jin atau arwah dari orang yang meninggal berapa waktu yang lalu? Lantas dijawab bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah arwah dari nenek moyang mereka. Maka berdosa kau berobat sama dia, haram hukumnya karena dia itu pembohong. Padahal asal ngobatin selalu assalamualaikum, ngasih baca ayat, nasihatnya nggak ada yang salah, direkam pun kayak ustadz ngasih ceramah. Tapi kenapa saya bilang berdosa? Karena dia berbohong kepadamu. Dan tahukah kau akibat dari kebohongan itu? Kau tidak pernah mencari yang lain kecuali datang kepadanya untuk berobat. Akhirnya tanpa kau sadari, kau meyakini dialah penyembuhmu. Di situ rusaknya, tidak itu. Jadi halus sekali mainnya kan? Dikasihnya semua kebaikan, tapi dia ambil yang lain. Itu, ya, baik. Jadi saya bilang tadi, meyakini Allah. Itu babnya. Nah, di mana bersarangnya keyakinan? Keyakinan itu la syak, la apa istilahnya? Tidak ada keraguan. Kenapa akhirnya Ibrahim alaihissalam kemudian dia mau dibakar dalam api? Jawabannya, dia yakin sama Allah. Tapi Pak, logika dibakar mati. Kalaupun kematian memang terjadi pada Masyitah, Masyitah meyakini bahwa yang punya kematian itu Allah, dan si pemilik kematian itu memang menghendaki kematian itu datang kepadanya, dan dia tidak akan disia-siakan setelah kematiannya. Karena kehidupan kita seperti jembatan itu. Ini dunia, sana akhirat. Kita melintas. Hanya orang bodoh saja yang kemudian membangun rumah di atas jembatan, karena dia mengira dia sudah sampai di situ. Sehingga bagi kita persoalannya tidaklah menakut. Orang yang yakin kepada Allah adalah orang yang tidak menakuti kematian, tapi dia berharap kematian yang baik di jalan Allah. Itu saja. Mati bisa kena kanker, mati bisa kena tumor, masih bisa kena jantung, serangan jantung, mati bisa naudzubillah kecelakaan, mati bisa dengan semua penyakit yang ada, mati. Tapi mati saat membaca Al-Quran, mati saat sujud kepada Allah, mati saat tawaf, mati saat sa'i, mati saat melaksanakan ibadah haji. Itu nggak bisa kita pilih kecuali Allah memang mau mematikan kita dalam kondisi seperti itu. Dan untuk bisa dipilih menjadi orang yang bisa mati dalam keadaan seperti itu, mintanya harus sama Allah. Ini yang saya bilang tadi, wilayahnya yakin, ya. Dan yakin itu kepada Allah. Di mana bermukim? Ini pelajaran kita, di dalam hati. Nah jemaah yang mulia, hati yang kita maksud di sini ada 4 makom. Ya, makom pertama disebut dengan sodar.
Saudara itu sering kita bilang sesak, sakit. Sesak dada pun dengarnya. Saudara itu adalah halaman pertama dari hati kita. Seperti kita ceramah di teras masjid ini, kemudian mendengar setiap yang lewat dari kendaraan, klaksonnya, orang lewat, semuanya bisa kita tengok. Seperti itulah suasana dada kita. Saya lagi dakwah, Nabi lagi dakwah, dia dicemaki, dicemooh, dihinakan, dianggap macam-macam. Itu langsung nyampe di sini. Jadi kalau di dada itu kontrolnya lemah, maka sering mengalami goncangan. Itulah akibatnya stres datang. Bisa frustasi. Udah capek aku berdoa, tapi Allah belum juga mengabulkan doaku. Padahal pada waktu dia mengatakan itu sudah tipis sekali jarak antara dia dengan terkabulnya doa, tapi jadi tebal lagi gara-gara kalimat dia. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Oke, itu sadar. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah membuat lapang dadamu? Lapang dada itu artinya apa? Jangan pernah melakukan satu kesalehan dengan harapan makhluk memuji kita. Ibu ngasih infak sama orang miskin, sama orang pengemis. Karena si pengemis tidak pernah ucap terima kasih, ibu nggak mau ngasih infak lagi, ibu salah. Ibu nggak usah mikiri pengemis itu mau bilang apa dia sama ibu, itu urusan dia. Karena ibu ngasih infak itu amal soleh ibu, bukan amal soleh dia. Bisa paham kan? Jadi kalaupun sasaran kesolehan kita orang yang tidak taat kepada Allah, Allah tidak akan kurangi pahala infak kita. Jangan khawatir. Udah capek aku bantu saudaraku ini, tapi tidak ada beresnya. Nah begitu saya ada masalah, dia fitnah aku habis-habisan, tak mau lagi aku bantu dia. Ibu salah, karena kalau ibu tidak mau, ibu berhenti dari kesolehan. Tak ada lagi pahala. Oke, ibu baca Quran di masjid, ini mau dekat Ramadan. Ibu datang sebelum zuhur lebih cepat ke masjid, ibu baca Quran sendirian. Kemudian ada orang datang, terus orang itu kenal sama ibu khawatir. Nanti kalau keteruskan pikir dia soleh kali, aku bagusku berhentikan saja supaya ikhlasku terjaga. Ibu salah. Ibu baca saja. Ngapain ibu ikhlas terganggu sama orang? Ikhlas itu kan amal karena Allah. Makanya ikhlas itu adalah mengikat atau mengunci amal soleh kita di jalan Allah saja. Sehingga ketika kita melakukan dicaci orang, ya memang itu resikonya. Alah soalimnya dia, biarin aja dia bilang soalim, apa urusan dia? Pokoknya aku membuat ini karena Allah, di jalan Allah, dan ini kulakukan karena Allah menyuruhku. Titik, selesai. Nah itu kesolehan. Sama seperti ibu ngasih sedekah makanan nanti bulan Ramadan. Ibu ada masakan, ibu tidak berani ngasih sama orang, gara-garanya apa? Nanti apa kata dia kalau ternyata tidak enak, jadi mulut, bagus gak usah kasih. Itu setan yang nasihatin ibu. Kenapa saya bilang setan? Karena setan tidak mau ibu berinfak, ibu nyumbang, ibu sedekah. Udahlah, dia pun orang kayanya, ngapailah kita kasih sama dia. Padahal kita mau ngasih tetangga, niat kita mau berbuat baik kepada tetangga, bukan masalah kaya atau miskinnya. Tapi setan kita dengeri nasihatnya, apa hasilnya? Nggak jadi infak, nggak jadi memberi. Saya Ustadz begitu dengar ada bencana di sana, sebenarnya saya pingin mau ngasih jilbab saya, cuma jilbab saya udah koyak. Gimana Ustadz? Nanti daripada jadi mulut bagus gak usah lah. Itu setan yang dia nasihat. Hati-hati ya. Karena setan juga masuk kepada amal-amal soleh kita untuk merusak kita di situ. Ibu jadi ketua ya. Nggak usah saya lah. Enggak ibu, kita melihat ibu baik, semua sudah sepakat kok. Enggak lah, saya enggak suka nanti udah jalan tiba-tiba jadi mulut. Hati-hati, ibu mewakili apa yang dinasihatkan setan sama ibu. Saya sering mengatakan, kalau orang sudah menyatakan dia, tolong bu, bantu saya baca Quran. Terus ibu bilang, waduh saya enggak pintar-pintar kali, cari saja yang lain. Hati-hati, karena begitu ibu bilang begitu, mungkin dia tidak mau mencari yang lain, dan akhirnya dia tidak belajar Quran. Terima. Nanti kalau dalam perjalanan mungkin ternyata, aduh saya kurang mampu, mau nggak saya carikan ustadz yang lain? Nah itu baru. Ya. Jadi ini catatan-catatan yang
Sodar, itu saya bilang tadi sodar. Karena setan juga masuk ke dalam dada kita. Oke? Halaman kedua disebut dengan qalb. Itu lebih ke dalam, qalbun. Di qalbun ini setan sama malaikat bisa masuk. Dan biasanya setan itu disinilah tugas dia menghambat keluarnya hidayah dari dalam atau masuknya hidayah dari luar. Jadi tiap hari setan mengunjungi hati kita. Ada 2 tanaman yang ditanamkannya di situ, dan dia berharap tanaman dia subur di dalam hati kita. Tanaman pertama disebut dengan tanaman syahwat. Ibu mau anak perempuan ibu mau dinikahi orang, ada laki-laki soleh tapi penghasilannya cuma 3 juta sebulan. Yang satu laki-laki kurang soleh, penghasilannya 13 juta sebulan. Syahwat itu akan muncul untuk kau terima saja lah yang lebih aman hidupmu nanti. Ya gajinya lebih besar. Mata kita sekarang kalau menengok calon menantu material. Kalau kita ngelihat keluar siapa orang paling sukses di kampung kita, yang kita tengok rumahnya paling besar, jabatannya paling banyak. Nggak ada itu. Islam ini adalah agama yang tidak menempatkan pintu surga hanya halal kalau orang sudah khatam Quran. Tidak. Islam ini bukan agama yang menempatkan yang paling layak masuk surga itu para ustadz, yang masih murid tidak boleh dulu. Tidak. Islam ini mengatakan bahwa agama kita, surga itu halal bagi orang yang akidahnya tidak rusak, keikhlasannya tidak terganggu, amalnya tidak terkontaminasi oleh riya, oleh ujub, oleh sebagai yang lain. Sehingga ibu jadi rumah tangga yang baik pun peluang masuk surga. Seorang istri kemarin bertanya kepada saya, Ustaz, suami saya maksiat, dia selingkuh, boleh nggak kalau saya tidak memberikan haknya? Oh maaf, salah. Yang ini yang satu. Yang satu lagi, suami saya tidak memberikan nafkah lahir sama saya. Boleh nggak saya tidak memberikan nafkah batinnya? Saya bilang, dia tidak memberikan nafkah lahir kepada ibu, dia bermaksiat dan dia berdosa. Tapi jika ibu tidak memberikan nafkah batinnya, ibu pun berdosa, karena itu juga maksiat kepada Allah. Maka jangan terima atau jangan perlakukan kemaksiatan orang dengan memberikan kemaksiatan kita. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya layani dia. Karena jika tidak ibu layani dia, mungkin dia tidak hanya akan melakukan satu kemaksiatan, tapi tambah lagi kemaksiatannya nanti. Tapi kalau hati saya sedang tidak enak itu istighfar, mintalah kepada Allah. Kalau kau tidak bisa menguasai suamimu, maka si penguasa suamimu itu yang kau datangi dan minta sama dia agar dia bisa meluruskan suamimu. Itu caranya. Terus saya kasih satu nasihat. Kau boleh minta cerai dari suamimu jika kau sudah merasa agamamu rusak bersamanya. Dulu waktu belum nikah, ibu rajin tahajud. Sekarang sholat wajib pun udah mulai kebukaan. Dulu rajin baca Quran, sekarang malah tidak, hilang semua. Bahkan kita rajin nyeritain aib orang. Dulu kita berjilbab, setelah menikah dengannya suami tak suka kita pakai jilbab. Ada suami yang kurang ajar kayak begitu. Disuruhnya kita buka jilbab, disuruhnya kita berpakaian tidak benar, maka minta cerai darinya. Itu saya bilang, itu adalah upaya menyelamatkan agama dan itu dianjurkan. Tapi suamiku kurang ajar, selama dia kurang ajar aku makin rajin tahajud, rajin baca Quran, selalu menangis karena melihat keburukannya. Kemudian aku bilang sama anakku, jangan ikutin ayah kalian, terus kulakukan. Nah, mempertahankan menikah dengan suami kurang ajar kayak begitu jauh lebih baik daripada minta cerai. Kenapa? Ya, karena dia begitu ibu rajin tahajud loh. Karena dia begitu ibu jadi rajin menangis kepada Allah. Karena dia begitu ibu rajin baca Quran, ibu selalu memberi nasihat kepadanya. Coba bayangkan, bukankah itu kelebihan yang Allah kasih? Jadi bersabar atas kemaksiatannya. Tapi tunggu dulu, yang dimaksud bersabar ini bukan diam. Tetap beri nasihat supaya dia berubah. Ya, karena itu amal soleh. Nah, balik kita kepada cerita qalbun tadi, bahwa setan sering masukkan syahwat. Apa syahwat? Itulah penyakit ada orang.
nginfak ke masjid 100.000 aja tak sanggup, tapi beli batu akik 100 juta sanggup dia. Ya, syahwat. Padahal setelah dibeli mau jadi apa batu itu? Gak ada, cuma bangga-banggaan saja sama orang. Maka saya bilang banyak orang gila sekarang di TV ditampilin pula itu. Yang pakai cincin sampai 5 jarinya penuh, bukan cuma satu-satu. Ini jari 2, ini 3, ini 3. Pokoknya begitu. Saya bilang itu cuma orang gila itu. Apa kehebatan yang bisa didapat dari situ? Nggak ada. Itu wilayah syahwat. Oke? Sama seperti telekung. Sekarang kalau ibu ingin beli telekung mahal, coba tanya dalam hati kita, apakah telekung mahal akan dipakai tiap hari? Kalau jawabannya enggak, jangan beli. Kenapa? Itu syahwat. Beli sendal jepit, kalau katanya aku tidak mau dibawa ke masjid, jangan ikutin. Kenapa? Itu syahwat. 1 juta pun sendal jepit, parkir saja. Kalau hilang, memang bukan rezeki kita. Cuma bagaimana cara memarkirkan supaya jangan hilang? Ya tawakal. Cara tawakal bagaimana? Saya hampir yakin gak akan hilang kalau sebelah taruh sini, sebelah taruh sana. Kan persoalan strategi aja itu. Mau berapapun mahalnya, gak ada maling itu. Stres malingnya. Gak ketemu apa yang dicarinya. Ya. Nah, jadi itu penyakit pertama. Yang kedua, syubhat. Ini yang ditanamkan dalam hati kita. Kenapa dia tawarkan syubhat? Jadi hati-hati ibu, kalau kita mengaji, rujukan kita adalah guru kami. Hati-hati. Karena guru kami bilang begitu. Karena kalau bahasanya guru kami, belum tentu guru itu adalah benar. Jadi mengaji itu yang kita pegang Al-Quran, Sunnah. Apabila bicara tentang sholat, ada nggak dalilnya ini dalam Al-Quran atau dalam hadis? Pak Ustadz, kalau ada orang malam 27 Rajab dia sholat 50 rakaat, menghormati sejarah awal jumlah rakaat sholat, boleh nggak? Silahkan, urusan dia. Tapi kalau diajarkan sama bapak, itu baru masalah. Nggak ada perintah untuk mengajarkan. Bapak memperbanyak sholat, urusan bapak. Saya kalau ulang tahun, saya sholat sunat 2 rakaat, kemudian saya puasa. Silahkan. Kenapa? Karena kita dianjurkan memperbanyak sholat sunat dan kemudian memperbanyak puasa sunat. Tapi kalau mau bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau hari ulang tahunnya sholat sunat 2 rakaat, rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca ini, terus puasa. Siapa yang nyuruh? Bisa paham maksudnya kan? Jadi kalau amal sholatnya tidak salah, tapi kemudian diberikan alamatnya, siapa yang nyuruh? Bapak mau sholat silakan, bapak mau puasa silakan. Tapi kalau sudah mulai bilang laksanakanlah, itu dari mana? Perintah siapa? Setan suka sekali masuk di wilayah ini. Nanti kalau ditanya, nggak boleh, itu nggak bisa. Terus jawabannya apa? Kan yang baik ini, saya kan bukan melakukan yang salah. Itu syubhat. Apa yang membuat kita bisa terjebak pada syubhat? Contoh, tidak sedikit orang sekarang kalau untuk masuk pegawai negeri pakai sobok. Dalilnya apa? Dalilnya nggak ketemu dari mana? Daripada orang kafir yang masuk, daripada orang yang jahat masuk. Maka saya bilang, kurang jahat apa dia masuk pakai nyogok orang? Itu kan sebuah kejahatan dalam agama yang ancamannya adalah neraka. Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Itu syubhat. Sekarang tidak bisa, kalau kita ngangkat pemimpin harus pakai duit, nggak ada cerita. Saya sering mengatakan, sebenarnya tidak sulit mau cari pemimpin adil, pemimpin baik, pemimpin soleh untuk Kabupaten Langkat. Nggak sulit. Caranya, kita punya kesepakatan semua masjid, semua majelis taklim, semua perwiritan, kita kumpul buat konferensi besar, pertemuan besar, kita sepakat. Kita cari dan kita dukung satu orang soleh yang kita cari sendiri orangnya untuk jadi pemimpin kita. Terus biayanya kita yang ngatur. Apa susahnya? Kalau cuma buat spanduk kami sanggup lah, 5-10 spanduk kami sanggup. Nanti kalau persoalan dukungan kami amankan ini majelis kami. Tapi ingat, yang naik harus orang soleh yang takut sama Allah. Cuma sekarang syubhat muncul. Payah pak, nggak mungkin. Sekarang yang ngatur duit. Kalau yang ngatur duit, duit itu hak duit. Saya mau sampaikan, kalau kita mengatakan sekarang yang mengatur duit itu sama artinya kita bisa mengatakan atau telah mengatakan bahwa orang kurang ajar pun bisa jadi pemimpin kita karena duit. Karena duit itu dia tidak membatasi dirinya untuk diambil.
Orang mau ngambil dia dengan cara halal bisa. Orang mau ngambil dia dengan cara ngerampok bisa. Orang mau ngambil dia dengan cara nyopet bisa. Orang mau ngambil dia dengan cara korupsi bisa. Duit itu tidak peduli halal haram. Siapa yang mau mendapatkannya, dia tidak tertarik harus orang soleh dulu. Gak peduli duit sama itu. Yang penting kau sanggup ambil aku dengan segala cara, aku bisa kau bawa. Itu duit. Sementara Allah melarang kita. Ini halaman kedua. Halaman ketiga, dan ini ruangan agak ke dalam, tapi sudah spesial, namanya fuad. Hati kita tadi saya bilang ada 4 makamnya. Yang ketiga fuad. Fuad itu apa? Nurani. Di sini setan nggak bisa masuk, tapi malaikat masih bisa masuk. Apa yang didetek malaikat di sini? Niat. Jadi niat itu bersarang di sini. Ya, ngapain niat di sini? Ya itu tadi. Dari rumah saya jalan, saya sudah berniat. Dari rumah saya tadi ngisi pengajian dulu, kemudian jalan kemari. Itu niat. Niat begitu muncul, tak gitu, malaikat langsung mencatat. Sudah dibawa keluar ke kolbun, setan nengok. Dia mau ngaji nih. Ayo kita kerjain supaya niatnya tidak lurus lagi. Itu dia. Jadi malaikat itu bisa masuk ke ruang fuad kita, ke ruang nurani kita, dan dia tahu apa yang bergelora di sana. Itulah kenapa Allah mengatakan jika dia meniatkan melakukan kebaikan, catatlah itu sebagai 1 kebaikan atau lipatkan jadi 10-nya. Tapi jika dia melakukan keburukan niatnya dan tidak jadi dilakukannya, maka catatlah itu sebagai kebaikan. Kan pernah kita mendengar hadis yang semisal itu. Ya, itu niat. Tapi ada yang paling dalam, yang malaikat nggak bisa masuk lagi. Itu namanya lub. Itu tempat bersarangnya keyakinan kepada Allah. Nah itu dia. Bisa nggak orang munafik niatnya lillahi ta'ala? Bisa. 1-2 kali dia bisa. Tapi niat itu bisa goyang karena dia tidak datang dari sumber akidah yang lurus. Ibu misalnya kayak tadi berobat, anak ibu misalnya bilang begini, maaf, orang anak ibu udah sakit, terus ibu tidak mau berobat ke tempat yang benar, terakhir tinggal satu-satu napasnya. Orang lantas bilang sama ibu, bu bawa saja ke sana, cuma ayam hitamnya yang dibawa, nggak ada yang lain. Terus kena sayang sama anak, ibu bisa berubah. Itu kenapa terjadi? Jawabannya, sumber keyakinan kepada Allah itu tidak benar. Nanti kalau kita lihat dalam surat Ibrahim, masalu kalimatun thayyibah kasyajaratin thayyibah. Kan ada itu misalnya begitu, bahwa perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya menghujam ke dalam. Sehingga kalau sudah akarnya menghujam ke dalam, maka kemudian batangnya menjulang ke atas, terpaan angin seperti apapun tidak akan mengganggu dia. Kematian sekalipun tidak akan mengganggu dia. Disinilah bersarangnya tauhid. Disinilah tempat di mana orang salah dia tahu bahwa dia salah. Dia tidak bisa nolak. Disinilah tempat di mana orang yang melakukan ketidakbenaran dan tidak ada satu manusia pun tahu bahwa dia melakukan ketidakbenaran, dia tahu betul bahwa dia tidak benar. Dicurinya handphone itu, dan mencarilah semua orang handphone yang hilang itu, dan dia ikut mencarinya. Tapi dia tahu betul bahwa dia pencopet. Hanya ada 2 yang bisa tahu keikhlasan kita dan Allah. Makanya nanti di hari akhir kata Nabi, ada orang yang dibangkitkan di yaumul akhir. Saat itu malaikat pun bilang, dia dari kalangan muqarrabin, dia orang yang dekat sama Allah, sepertinya dia mendapat surga terbaik ini. Apa kata Allah? Bawa dia ke neraka. Jadi kalau bahasanya kasarnya, jangankan kita, malaikat pun bisa ditipunya dari amal solehnya. Apa kata Allah? Min ahlin nar, dia penghuni neraka. Terus malaikat bilang, ya Allah gimana? Dia pun, kalau bahasa kita, kan ada ayat dalam Quran dalam surat Al-Kahfi, Iqra, kita baca kitabmu sendiri. Kau paling tahu kau layak masuk surga atau tidak. Ini orang, kata Allah,
Ini memang hebat, amal solehnya memang bagus. Tapi dia tahu betul dan aku tahu bahwa dia tidak melakukan itu semua karena aku. Hati-hati dia. Dia qari, dia baca Quran, dia menerapkan Al-Quran, tapi dia hanya menginginkan semua orang menyebutnya sebagai qari hebat. Semua orang menyebutnya sebagai ulama hebat. Semua orang menyebutnya sebagai dermawan. Semua orang menyebutnya sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi sebenarnya dia cuma dapat itu dari tidak. Kenapa? Terganggu ruang tauhid. Dan itu dalam hati kita. Maka itulah Nabi SAW mengingatkan sama kita selalu Ibu untuk memperbarui tauhid kita kepada Allah. Karena kadang-kadang pagi kita beriman, sore kafir. Dan semua Ibu alhamdulillah sudah berkat ini minum obat tadi. Siapa pula berkat minum obat? Ya, penyembuh itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada bapak tadi habislah saya. Udah habis saya. Memang walaupun ibu selamat secara zahir, secara batin ibu sudah rusak di hadapan Allah karena menyandarkan keselamatan kepada makhluk. Hati-hati. Terkadang orang itu kufur dari ucapannya, terkadang dari perbuatannya. Ada lagi orang tua begini, kalau tahu lah memang gini tingkahmu, udah kupijit kau dari kecil kemarin, biar mati sekalian. Itu tanda bahwa dia tidak terima dengan karunia Allah. Jangan pakai bahasa itu. Karena sejahat apapun seorang anak, belajarlah dari Nabi Nuh. Walaupun anaknya sudah dihajar oleh azab, dia tetap panggil, "Irkab ma'ana ya bunayya, irkab ma'ana." Wahai anak, naiklah kemari. Jangan pernah vonis orang. Kalau ada orang pengedar narkoba, pezina, perampok, lantas apa kita bilang? Mudah-mudahan laknat Allah turun kepadanya. Jangan. Karena ada orang yang sejahat-jahat orang. Saking jahatnya, bukan cuma amal-amal buruk dia lakukan, tapi mengaku Tuhan dia. Siapa? Fir'aun. Tapi apa yang dibuat kepadanya? Allah utus Musa untuk jadi memberi dakwah kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun. Pergi jumpai Fir'aun. Fa innahu tagha. Karena dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Bicaralah kepada Fir'aun dengan kalimat yang lemah lembut. Loh, kok lemah lembut? Karena dakwah itu hakikatnya mengajak. Maka ajaklah orang dengan lemah lembut. Di Inggris ada orang yang jahatnya sama Islam. Kalimatnya jahat, selalu menceritakan Islam dengan keburukan. Satu hari dia sakit. Berbondong-bondong orang Islam datang menjenguk dan mendoakan dia supaya sembuh. Coba bayangkan ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang, apalagi anak kita sendiri. Jangan sampai bilang mati aku, jangan kau datangi jenazahku ya. Jangan kau solatkan nanti. Itu menandakan kita sudah lebih Tuhan dari Tuhan. Bukan tidak mungkin masih ada waktu kebaikan, bahkan jauh lebih baik dari kita yang bisa dilakukannya, tapi belum dapat momentumnya. Itu saja. Maka dalam dakwah ini kita disuruh bersabar. Bahkan mendakwahi diri kita. Ibu, bapak jangan cepat putus asa. Udah aku coba berulang Ustaz keluar dari dosa ini, tapi tak bisa juga. Capek aku tiap malam minta ampun. Nanti malam minta ampun, pagi ku buat lagi. Malam minta ampun, pagi ku buat lagi. Terakhir ku pikir-pikir, memang udah beginilah takdirku ini. Jangan. Ada seorang anak muda, anaknya banyak hafalan Quran. Hafalan Qurannya banyak, sholat tahajudnya rajin, sholat sunatnya banyak. Dia juga dikenal sebagai anak baik, tapi dia punya penyakit. Penyakitnya, dia laki-laki dan suka sama laki-laki. Satu hari dia curhat sama saya. Apakah yang terjadi kepadaku ini sudah takdir Allah, Ustaz? Saya bilang, kau jangan memulangkan ini kepada takdir. Teruslah bersabar dengan semua cara yang sudah kau lakukan, sampai akhirnya Allah akan menyembuhkanmu. Bukan tidak mungkin ada setan dalam diri. Dia sampai sering nangis sekarang gara-gara dia jatuh cinta sama kawan kosnya. Satu kamar, namanya laki-laki sekamar sama laki-laki. Jatuh cinta dia. Bayangkan kalau ada orang jatuh cinta yang belum terucap, demam itu rasanya nahankan. Dia jatuh cinta, bahasanya jatuh cinta. Jadi temannya kemarin tanya sama saya, Ustaz, dia sekarang sudah lebih banyak diam dan lebih banyak menangis. Gak apa-apa, biarkan, itu caranya. Nanti saya belum sempat kontak untuk menyuruh dia diruqyah.
Padahal bisa jadi ada syaitan yang memang menyuruh dia untuk melakukan begitu. Karena tidak ada tanda-tanda keburukan. Selama dia belum buruk, selama itu Allah menjaga dia. Ya. Nah, jadi kita tak boleh nuduh orang. Walau sudah jahat sekalipun, minimal kita doakan kepada Allah. Contoh, itu gubernur Jakarta itu kurang ajar betul, itu kafir sok ngerti Islam itu. Sampai-sampai dibilangnya Nabi saja tidak mungkin bisa melenyapkan prostitusi. Tidak bisa menyelenyapkan prostitusi kalau jadi gubernur di sini. Kan kurang ajar. Kafir, Katolik, nggak tahu Nabi, tapi sok bicara pakai bahasa Nabi. Cuma, walaupun kita marahnya luar biasa, kita harus jawab. Harus ada yang ketok pintu. Kok, itu namanya si Ahok. Kau kemarin bilang-bilang Nabi, kurasa yuk kita duduk sama kita cerita tentang Nabi. Mungkin kau kenal sikit, cuma karena kau kafir, kayaknya kau jadi salah. Kau sudah paham sejarah Nabi. Yang kau maksud tidak bisa melenyapkan prostitusi. Apa yang kau maksud dengan prostitusi? Kasih tahu. Ini bukan memang dilaknat Tuhan lah. Memang harusnya dikutuk oleh Allah. Kalau naik pesawat jatuh pesawatnya. Kalau naik kapal tenggelam kapalnya. Atau kemudian balai kota runtuh waktu dia di dalamnya. Biar mati sekalian. Itu bukan kerjaan kita. Itu kerjaan Allah. Kalau Allah sudah tidak suka, udah dikerjakannya itu nanti. Tapi dia tetap suruh kita untuk berdakwah. Lihat Nabi Allah Nuh alaihissalam, anak sudah hampir tenggelam pun Nabi tetap disuruh mendakwahi anak itu, walaupun dia tidak mau. Nah, sama dengan kita. Kita ini sekarang payah tahajud tapi susah tidur. Loh, kok nggak nyambung ya? Susah tidur nggak mau tahajud. Pasti ada masalah di hati. Terus waktu cukup tapi baca Quran nggak ada. Nah, itu pasti ada masalah di hati. Rumah samping masjid, tapi ke masjid nggak pernah. Itu ada masalah di hati. Nah, itu yang kemudian harus kita perbaiki hati kita. Nah, jamaah yang mulia, saya pikir ini catatan yang bisa saya sampaikan. Insya Allah, kalau rezekinya baik, kita masih tetap akan mengaji. Kalau tidak baik rezekinya, artinya tidak bisa ketemu lagi. Insya Allah materi ini mengingatkan kepada kita, jangan memvonis diri kita, karena sebenarnya selama kita masih hidup, selama itu peluang kebaikan bisa kita lakukan. Yang pertama harus kita pahami bahwa perbaikilah hati kita, karena itulah sumber keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.